Baik pemirsa, di awal tadi kita sudah sampaikan cuplikan dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa Presiden boleh ikut berkampanye, boleh juga memihak. Nah ini kemudian menuai pro dan kontra. Banyak juga akhirnya mempertanyakan netralitas dari Presiden Joko Widodo dan juga aparat pemerintah. Tapi sebelum nanti kita dengarkan suara para narasumber, bagaimana suara dari masing-masing perwakilan pasangan Capres-Cawapres, kita akan lihat terlebih dahulu kabar yang sudah kami siapkan berikut ini. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden Pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi itu merespon kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Pernyataan Presiden Jokowi ini pun mendapat tanggapan, pro dan kontra pun mencuat. Memang keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Gibran mendampingi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Lantas benarkah seorang presiden boleh ikut berkampanye dan apakah pernyataan Jokowi tersebut membuktikan dugaan beberapa pihak bahwa presiden mendukung salah satu paslon? Bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik mengingat hari H Pilpres sudah semakin dekat? Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo tentunya juga punya dasar hukum, punya alasan yang kuat, akhirnya bisa sampai menyampaikan hal itu. KPU juga sudah menjelaskan bahwa memang ada Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang mengatur itu semua. Presiden boleh berkampanye. Kemudian salah satu syaratnya adalah asal tidak menggunakan aset negara, milik negara ataupun juga fasilitas negara. Tapi tidak bisa dipungkiri masyarakat kemudian berpikir netral nggak ya kemudian? Apakah kemudian ini menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan juga wakil presiden? Apakah kemudian presiden juga bisa menggerakkan instrumen-instrumen yang lain, sumber daya yang lain untuk bisa mendukung salah satu pasangan calon? Kita akan bahas mengenai hal ini nanti. Bang Habibur Rahman selaku juru bicara juga dari Capres 02 akan menjelaskan mengenai hal ini dan juga bagaimana pandangan dari kubu 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Habib. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bersama kami Bang Emrus yang juga mewakili pasangan 03 yang juga nanti akan menyuarakan suara pasangan 03 seperti apa sih? Karena memang ada beberapa tokoh-tokoh dari PDIP yang memberikan ketidaksetujuannya tentunya mengenai hal ini, perlawanannya atau bentuk kontranya. Nanti juga tentunya Bang Emrus Syoming akan memberikan alasannya kepada kita. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam. Baik, dan juga selaku pengamat politik, ini Kang Ujang Komarudin juga akan menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Baru umroh. Malam. Baik, masih kerasa hawa-hawanya kita. Baik, nah ini juga nanti kita akan berbincang juga, masih mencoba kami untuk bisa berkomunikasi dengan Bang Refli Harun selaku juru bicara juga Timnas Amin ataupun pasangan Amin, pasangan Capres-Cawapres nomor 01. Tapi Kang Ujang bagaimana melihatnya sebelum kita dengarkan suara dari masing-masing calon atau jubir Capres-Cawapres ini? Kang Ujang selaku pengamat politik bagaimana? Karena memang sudah ada landasan hukumnya. Ya ada dua sisi. Pertama ya secara legal formal boleh. Itu pasal 281 tidak diragukan lagi karena presiden itu menyelenggarakan negara, menjalankan pemerintahan berbasis pada aturan konstitusi maupun undang-undang pasti. Ya kalau tidak ya pasti akan di-impeachment kan begitu. Dalam konteks ini apa yang tidak ada yang salah dari pernyataan Pak Jokowi karena legal formalnya betul. Tetapi memang dalam konteks kita bernegara, dalam konteks persaingan, kompetisi, ini yang membuat katakanlah ya lawan politiknya menjadi ya tidak nyaman. Karena dianggap kalau posisi presiden di mana posisi kepala negara dan kepala pemerintahan punya akses kuat, harus punya kekuatan yang powerful untuk menggunakan katakanlah ya alat-alat negara dalam konteks memainkan perannya sebagai politisi lah katakanlah sebagai itu. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi kan kita bisa mengawasi. Kita semua rakyat Indonesia bisa mengawasi apakah memang nanti ketika presiden ikut kampanye artinya ada keberpihakan katakanlah pada paslon 02 kan kita bisa awasi bersama. Kalau ada pelanggarannya tinggal dilaporkan ke Bawaslu agar kita semua fair. Artinya
dalam konteks kita aturan bernegara, ya ada aturannya dan boleh. Tetapi dalam konteks jiwa kenegarawanan ini yang dipertanyakan mungkin oleh publik bahwa Pak Jokowi perlu netral, perlu di tengah, perlu berjiwa negarawan, sehingga kepentingannya kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan persoalan politik. Baik. Nah, tetapi yang saya lihat mungkin publik membandingkan dengan katakanlah presiden sebelumnya, misalkan 2014 Pak SBY ketika pertama kali Pak Jokowi maju lah ya, mengatakan mungkin Pak SBY dulu dianggap di tengah, dianggap netral, tetapi kan seberapa besar di tengahnya, seberapa besar di netralnya, kita juga tahu di belakang layar itu gitu. Sehingga yang menang ketika itu Pak Jokowi, pihak yang bukan didukung oleh Pak Presiden, katakan seperti itu kan. Nah, saat ini begitu media sosial arusnya semakin kuat ya, memelototi katakanlah peran Presiden dalam konteks politik ya, dalam konteks dukung-mendukung, ya ini menjadi rame. Ya, oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks berpolitik sah, memang undang-undangnya membolehkan, tapi dalam konteks jiwa kenegarawannya mungkin itu dianggap Pak Presiden harus di tengah, harus netral. Baik. Inilah sebenarnya pilihan yang sebenarnya kalau kita objektif, kalau kita bisa membangun bangsa negara secara secara fair, tidak ada yang salah dari itu. Tetapi tadi kita mengingatkan bahwa ya saya secara akademis ya, sebagai akademis, sebagai pengamat ya, jiwa negarawan itu penting. Ya disitulah sebenarnya ada titik kalau saya bahasanya pembatas antara jiwa kenegarawanan dengan sikap dukungan itu. Baik, karena baik. secara politis nggak mungkin dong saya sebagai ayah lalu anaknya calonkan diri lalu tidak mendukung. Pasti akan mendukung. Itu naluriah sebagai ayah, sebagai seorang bapak. Tetapi dalam konteks sebagai presiden ini yang harus berjiwa negarawan. Nah, mampukah kemudian Presiden Joko Widodo memperlihatkan batas itu yang begitu tipis? Nanti mungkin Kang Ujang bisa berikan pandangan lebih lanjut lagi. Tapi Bang Habib, bagaimana kemudian melihat hal ini? Karena masyarakat ini sudah ribut, kalau Pak Jokowi sampai turun gunung, pastilah kemudian dukung anaknya, pasangan capres-cawapres nomor 02. Ya, kalau yang saya lihat masyarakat gak ribut ya. Justru masyarakat yang paling penting adalah sekarang ini substansinya apa? Substansinya bukan persoalan presiden boleh kampanye atau tidak, boleh mendukung atau tidak, karena itu sudah absolut boleh. Ya, substansi perdebatan saat ini adalah apakah presiden melakukan abuse of power atau tidak. Itu yang tidak boleh, itu kan abuse of power. Nah, kalau substansinya abuse of power, kita kan banyak best practice. Bahkan seorang presiden incumbent yang memiliki seluruh kekuasaan diperkenankan maju menurut konstitusi kita, maju kembali sebagai calon presiden di periode berikutnya. Kalau concern kita soal abuse of power, jauh lebih besar peluangnya presiden incumbent yang maju kedua kali untuk memanfaatkan segala posisinya untuk abuse, untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, daripada yang maju orang lain dan wakilnya anaknya. Secara logika kan begitu. Tapi kenapa kok sekarang kita ribut? Yang ribut ini kan kompetitor kebanyakan, gitu loh. Artinya kan kita nggak di ruang hampa. Nah, kita sudah bersepakat dalam konteks konstitusi, dalam konteks undang-undang, dalam konteks etik, tiga-tiganya kita sudah bersepakat bahwa boleh-boleh saja maju, tetapi yang nggak boleh itu abuse of power. Karena itu kita bikin pengaturannya secara detail. Ya. Tidak boleh pakai fasilitas negara dan sebagainya, harus cuti. Lalu di 547 tidak boleh melakukan kebijakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon. Itu yang menjadi parameternya. Kemudian ini regulasi. Ada penegak regulasinya, penegak hukumnya yang khusus spesifik di hukum kepemiluan, yaitu yang namanya Badan Pengawas Pemilu. Nggak puas dengan Bawaslu, ada lagi pengawasnya Bawaslu, namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Masih lagi, kita perlu instrumen untuk memperkuat pengawasan dan partisipasi publik untuk mengawasi tidak terjadi abuse of power. Undang-undang kita mengakomodir yang namanya pemantau pemilu di 411. Pemantau pemilu itu dulu nggak diatur. Sekarang diatur, dilembagakan, diperbolehkan, diregistrasi, difasilitasi oleh negara untuk melakukan aktivitas selama kepemiluan. Jadi semua itu asumsi, ya. Kalau misalnya presiden
ada anaknya ikut berkontestasi, pastilah mendukung anaknya. Oke. Tapi Ya. kan yang mendukung boleh dong. Itu kan pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia berpolitik menunjukkan sikap politik. Yang nggak boleh itu secara curang mendukungnya, melanggar aturan, gitu kan? Itu yang nggak boleh dengan mendukung dengan cara melanggar aturan, itu yang nggak boleh. Oke, Nah, kalau soal ini kan kita asumsi dan apa yang faktual. Oke. Kalau kita bicara yang faktual, kita bicara sekarang soal banyaknya kepala daerah yang udah dibilang Bawaslu sudah nyata-nyata jelas terbukti melakukan pelanggaran, ya kan. Kemudian yang sudah juga diproses di Bawaslu saat ini, ada yang mengerahkan Dharma Wanita untuk ikut senam bersama Ibu Capres, misalnya ada yang mengerahkan tenaga pendamping desa untuk yang dibawa Kemendes untuk menjadi tim ses, ada yang mengerahkan misalnya sosialisasi bina penempatan tenaga kerja, bina penta di bawah Kemenaker untuk sosialisasi salah satu paslon. Ini kan sekarang berproses. Kalau kami kan ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya apa sarananya? Kita bawalah ke Bawaslu. Baik. Kalau Bawaslu nanti misalnya kita lihat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, walaupun kami sudah menyampaikan bukti-bukti yang menurut kami kuat, tetapi dinyatakan misalnya tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material, ya kami akan tempuh langkah berikutnya, Oke, baik. yaitu ke DKPP. DKPP, baik. Nah, ini ya yang menurut saya cara kita berpolitik dengan sehat. Oke, Kita nggak bisa bermain-main hanya dengan asumsi. Oke, Bang Habib. Semua itu harus faktual. Oke, Gitu loh. ya, jangan hanya berasumsi. Nanti pihak rival juga akan menjawab. Karena kalau tadi Bang Habib sudah mengatakan ada kok aturannya, ada kok batasan-batasannya. Apakah kemudian ini bisa menjamin tidak akan terjadi abuse of power dari pandangan sang rival? Nanti akan kita dengarkan setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.